viral justru setelah dia tuh meninggal gitu teman-teman. Dan itu aku biasanya netizen di sini yang banyak informasinya nih teman-teman ya, nggak nyebutin nama, tapi seseorang itu ada yang merasa kalau kenapa buat story seperti itu gitu, dan klarifikasi ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasanya lancar ya teman-teman ya. Seperti biasa, gue nggak lupa mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu support channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat kalian yang baru masuk ke channel ini, yang baru nemuin channel ini, gue minta tolong untuk dibantu didukung channel ini dengan cara diaktifin notifikasinya dan diklik tombol subscribe-nya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Dan yang pasti di sini gue nggak bakalan lupa buat ngebacain komentar dari kalian semua, komentar netizen. Nah ini gue nggak ngerti, ada perseteruan, tapi yang satunya udah meninggal, udah almarhum gitu ya, udah meninggal. Tapi videonya baru muncul nih. Ini ada katanya artis Steffi Agnesia atau siapa nih teman-teman ya. Gue juga baru tahu juga nih teman-teman ya. Gak tahu ini artis yang mana, tapi ini viral justru setelah dia tuh meninggal gitu teman-teman. Dan itu ada kejadian yang agak-agak gimana gitu di balik ini. Coba kita lihat aja deh videonya nih. Nanti kita sambil cari tahu. Biasanya netizen di sini yang banyak informasinya nih teman-teman ya nih. Selamat jalan kesayanganku, ucapan Anggi pertama buat sang istri. Oh ini suaminya Steffi ya nih ya teman-teman ya. Nih kita lihat nih. Udah, kita lihat komentarnya ada 545 komentar ya teman-teman ya, turut berduka cita ya bang ya. Tuh Kak Steffi, kepergianmu dirasai semua orang Kak, tanda kakak orang yang baik tuh. Nih ya tuh, nyesek banget dengerin kata-kata anak almarhum. Membalas apa ya kata-katanya ini kita lihat videonya nih tuh. Aduh soalnya gede banget lagi. Coba kita lihat yang nggak ada, kita lihat yang nggak ada soundnya teman-teman ya nih. Pilu dengarnya, hati-hati nih ya. Sampai ketemu mami, salam perpisahan anak. Alasan jenazah Steffi Agnesia tak diazankan meski mu'alaf. Oh ini nih. Bisa denger ya teman-teman ya, kok rumah barunya pasir, katanya mami udah di rumah baru tapi kok rumah barunya pasir. Waduh sedih banget sini dengernya, anak-anaknya masih kecil-kecil banget sih ini. Wah ini kenapa sih kira-kira ya, kita lihat ini. Katanya ada perseteruan dengan salah satu artis juga atau siapa, nggak ngerti juga. Ini sebelumnya ada videonya nih. Jadi sebelum meninggal si Steffi ini sempat ada posting video gitu bahwa dia katanya di Sun ya gitu sama seseorang. Dia nggak nyebutin nama, tapi seseorang itu ada yang merasa kalau kenapa buat story seperti itu gitu, dan klarifikasi ke si Steffi gitu, ke suaminya Steffi. Kita lihat ini nih. Oke, karena permintaan lanjut aku lanjut cerita ya. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sampai mati, meninggal ya guys, meninggal. Jadi udah bukan cuma pengen usahanya sepi atau pengen pisah sama suami, itu juga termasuk. Tapi intinya adalah dia maunya aku udah nggak ada di bumi ini aja gitu, di dunia ini. Jadi selama 3,5 tahun itu aku tuh suka merasakan badannya lemes, terus pundak tuh berat. Terus waktu hari pertama yang aku rasakan pas aku nggak bilang itu santet, jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas guys. Nah karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter tapi nggak ada sakit apa-apa guys. Sampai aku tuh ketakutan meninggal, ketakutan dengar kata kuburan, ambulans. Pokoknya aneh banget. Padahal aku tuh orang yang sangat santai dan nggak pernah terjadi hal-hal kayak gini di hidup aku. Oke, karena permintaan lanjut aku lanjut cerita ya. Jadi intinya adalah orang ini yang nyantet aku maunya aku sama. Oke teman-teman ya, ini udah kepotong ya teman-teman ya, udah kepotong. Kita lihat lagi nih, ada video apa lagi nih, banyak soalnya ini yang beredar nih videonya teman-teman ya. Nih ngetak si Ica Anissa lagi merayakan tuh gitu, merayakan apa ini ya, nggak ngerti juga gue sumpah nih. Kok ciri-cirinya kayak GERD ya, tuh husnul khotimah ya Kak Steffi. Kenapa Kak Steffi gak berobat ke ustadz atau kiai aja ya tuh.
Kok ciri-cirinya sama kayak Gret, gampang lemes, sesak napas, bener banget kayak aku kalau denger orang meninggal takut suara ambulan, takut meninggal. Oh, sama-sama. Mungkin boleh dideteksi lebih awal deh gitu ya. Kenapa ya Kak Stevi ngomongin udah meninggal mulu, kayak emang udah firasat juga gitu. Oh, oke, kita lihatlah nih. Ica Anissa Faradila vs Stevi berantem. Nih. Oke. Nih. Pas keluar beranda seperti ajaib aneh. Nanya pendapat kalian tuh percaya nggak sih kalau di zaman begini Lihat masih aja ada yang tanggal namanya dan tahunnya. santet-nyantet atau ilmu sihir? Oh, kamu lagi nyindir? Sorry, nggak sempat lihat story kamu. Oh, kamu lagi nyindir? Sorry, nggak sempat lihat story kamu. Hai guys, apa kabar? Pengen jadi diri aku yang namanya dukun. Aku nggak kenal yang namanya. Pas keluar beranda seperti ajaib aneh. Nanya pendapat. Kita lihat. Aduh. Ini semakin kesini gue semakin bingung ini perseteruannya gara-garanya apa ya, nggak ngerti juga ya teman-temannya ini. Gara-gara apa? Hai guys, buat yang banyak banget yang nanya-nanya ke aku, gimana sih awalnya aku bisa kenal sama suami aku yang sekarang? Oke, sekarang aku mulai cerita ya. Nah, aku mau jelaskan di sini, banyak yang bilang kalau aku tuh berselingkuh dari papanya Cila ke suamiku yang sekarang. Padahal salah besar, sebelum suamiku ini aku ada pernah deket dengan satu laki-laki ya, walaupun gak lama. Dan sebenarnya aku dengan Papa Cila itu kurang lebih udah hampir setahunan. Sebelum aku berpisah itu kita udah pisah kamar. Nah, aku dan papanya Cila itu sebenarnya walaupun secara hukum pada saat itu belum cerai, tapi di antara kita berdua sudah ada kesepakatan di atas hitam putih kalau menyatakan kalau kita boleh pacaran dengan siapapun. Karena papanya Cila kan profesinya dikenal orang ya, jadi dia nggak mau kalau sampai masalah ini naik ke hukum dulu, jadi nanti media-media tuh pada tahu. Alhasil pas aku deket dengan suamiku yang sekarang itu kesannya di media manapun kalau aku tuh berselingkuh, padahal ceritanya tidak seperti itu. Makanya kenapa walaupun kalian gembar-gembor aku selingkuh ini, tapi Papa Cila itu nggak menuntut sama sekali, karena memang di antara kita berdua udah ada kesepakatan kita boleh sama siapapun walaupun secara hukum belum ketok palu. Oke ya, ini cerita tentang itu. Lanjut ke bagaimana sih aku bisa kenal dengan suamiku ini. Jadi awalnya suamiku ini adalah teman dari sahabat aku. Ada dua orang sahabat aku, yang perempuan namanya Kacit, yang laki-laki namanya Titis Saputra. Kalian juga tahu lah kalau dia juga seorang artis. Nah, jadi pada saat itu aku yang keluar dari rumah dan aku mencari kos-kosan nih ceritanya guys. Nah, jadi suamiku yang sekarang itu memang pernah mengirimkan gambar kos-kosan yang bagus banget di daerah Pondok Indah pada saat itu ke temen aku ini nih, si Kak Acit. Terus kebetulan si Kak Acit tahu kalau aku tuh mau cari kos-kosan dan aku suka banget dengan gambar yang dikirim sama Kak Acit. Alhasil dengan itu Kak Acit kasihlah nomor suamiku itu ke aku. Alhasil dengan cueknya ya, aku WhatsApp lah suamiku yang ini, terus aku tanya, kos-kosnya itu di mana lah, membuka pembicaraan. Jangan lupa sebelumnya suamiku pernah nge-like foto aku. Terus pada saat itu kan aku udah berpisah tuh ya, berpisah secara kertas yang tertulis antara kita berdua itu. Terus aku follow lah, jadi kita awalnya tuh follow-followan dulu di Instagram tanpa ketemu. Nah, selain Kak Acit ada satu lagi kan yang aku bilang jadi yang begitu ceritanya pas kenal sama suami. Jadi bukan karena perselingkuhannya, ini penjelasan dari almarhumah ya teman-teman. Ini udah video yang lalu lah, biarlah berlalu nih. Kita lihat ada 754 komentar dari para netizen nih ya tuh. Pakai vitamin apa Kak rambutnya? Nih. Oke, nih orang ini tidak pernah menyimpan penyakit hati, tidak pernah dendaman, low profile, humble, dermawan. Saat dia cerita di San, aku tak percaya bahwa San itu mencelakakan orang. Tuh. suaminya nelfon suami aku kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari lalu. Udah setelah 4 tahun nggak pernah kontekan. Dimana bro bisa jadi gue telepon ini itu adalah kata suaminya dari yang ngerasa tersinggung dengan storynya si almarhum nih teman-teman ya. Tuh suaminya langsung nelpon suaminya si almarhumah, konfirmasi gitu. Kita lihat konfirmasinya apa sih ini bang. Aduh panjang ini ceritanya ya, setelah meninggoy baru muncul gitu kan, agak-agak gimana gitu ya. Suami aku bilang bisa lagi boarding, dia miss call, suami aku nggak angkat kan lagi boarding, terus teleponan lah.
Teleponannya mungkin sekitar setengah jaman suamiku bilang. Tapi yang pada intinya suami aku suruh dia bertanya sama istrinya, yang seperti aku udah cerita di part 1 ya. Udah dong janjian, besokannya telepon nih. Ini karena suamiku capture-nya tuh besokannya setelah dia telepon ini. Nih, udah lo tanya bro, jam 8.31 didiamkan. Bro gimana, udah tanya belum, jam 11 lewat 13 AM didiamkan lagi ya kan. Dah, terus suamiku bilang kita diamin aja yang sampai besok. Terus diam kan, diam. Suami aku masih gemes nih. Lu udah awal-awal ngerasa, padahal nggak ngomong apa-apa, lu istri lu kok bisa ngerasa itu buat dia, itu udah aneh banget kan? Aneh nggak sih guys? Aneh banget dong. Aku cerita tentang santet, ngomong perempuan, ibunya 2019 itu kan banyak lah perempuan, walaupun cuma 2019 yang aku bilang ya. Kenapa dia merasa? Jelas dong, jelas. Kirimlah sama suami aku yang pernah dia tulis bulan Januari nih. Untung netizen tuh banyak yang ngirimin ke aku. Ini nggak dibalas loh sama Steffi bro, dia diem. Bini lo nulis panjang lebar. Ini yang dia bilang katanya aku mulai duluan. Januari dia nulis status lagi. Sebelum Januari dia pernah juga ada satu orang pramugari bikin konten, pada netizen kirainnya itu suami aku, padahal salah besar ya. Dia ikutan komen di situ ngatain kayak kesenangan banget kalau itu bos suami aku guys. Terus setelah itu ada lagi masalah, temennya nyerang aku, dia datang loh buat live sama temennya buat ngata-ngatain aku doang, padahal dia nggak berkaca diri, dia tuh kayak gimana. Aku diem. Sampai akhirnya aku tahu dia tuh nyantet aku. Yakin aja 100% udah gak seuzon sih. Nanti aku akan kasih lihat bukti chatnya. Ada satu orang yang ngechat aku. Terus udah dong, nih kemarin suami aku chatting lagi. Kemarin nih udah berapa hari tuh kan diam. Gimana bro, bisa telepon gak biar jelas nih, kata suami aku. Suami aku mah gak takut guys, gak takut banget sama sekali. Sorry bro, gue lagi terbang, bisa ntar soreannya bro. Sampai detik ini gak ada telepon lagi. Ya. Nah sejujurnya aku udah punya DM ini udah lama, udah semingguan, cuman aku nggak mau posting. Ya dari awal aku bikin konten sudah ada yang DM aku seperti ini. Hai kak, saya memberanikan DM kakak, tapi tolong nama saya dihapus. Kakak, saya orang dalam yang pernah kerja sama dia. Akhirnya saya memberanikan diri ngomong sama kakak. Dia memang sudah lama main dukunnya banyak sekali, lebih dari 10 untuk naikin jualan dia katanya dulu. Dan memang dia dibantu sampai dukunnya itu orang Lampung dan Dayak guys. Terus aku harus gimana? Maling kalau ngaku penjara penuh. Untuk semua yang gak suka sama aku gak apa-apa, belain dia aja. Tapi waduh, ngeri, serem. Aku jadi merinding ya teman-teman. Sumpah aku jadi merinding banget nih ya. Tahu kebongkar setelah meninggal. Ini gue nggak ngerti ini sebuah jawaban atau apa ya teman-teman. Ya mudah-mudahan sini ya nggak ngerti lah ya. Yang jelas berdasarkan fakta-fakta. Terus ini ada bukti-bukti yang udah dikirim oleh almarhumah di sosial media. Kenapa baru terungkap sekarang? Mungkin itu cara Tuhan untuk membukakan sesuatu, atau gue nggak ngerti apa ini ya. Siapapun yang dimaksud di situ, ya mudah-mudahan tidak melakukan hal itu ya teman-teman. Kita lihat ada komentarnya nih di sini nih, ada 2.300 sekian komentar nih. Di pencarian nana mantan suami. Aduh beneran nana gitu kan ya deh. Aku lupa entah 2/3 bulan yang lalu tiba-tiba muncul di beranda aku almarhumah. Dalam hati kok cantik banget sih, dan akhirnya tahu kalau almarhumah mantannya Samuel Rizal. Sempat scroll lihat video-video dia, asik aja liatnya. Oh iya, mantannya Samuel Rizal nih ya teman-teman ya. Kenapa dari tahu di San Kak Steffi nggak terus cari Pak Ustadz gitu ya? Nih ada ya bener juga sih, ada 194 komentar nih. Katanya udah nyoba kedua Ustadz tapi tetap aja susah. Tuh, susah sih kalau Ustadz, kecuali Ustadz yang mumpuni. Tuh ya. Nah, setaku kalau sihir kunci sembuhnya harus ditemukan buhulnya, tapi susah kecuali emang qadar dari Allah. Oh gitu, ada buhulnya gitu ya teman-teman ya. Takut loh yang kayak gini, ngeri lah bentar lain ya. Ini kenapa bisa disan? Tolong bantu jelasin. Aduh. Baru paham setelah sekian lama ikutin IG-nya Kak I, ternyata berseteru sama almarhum. Lah, ngeri loh aku mau nerusinnya ini bener-bener ya. Ya kita doakan mudah-mudahan ya Allah akan terbuka semuanya. Terus kalaupun memang yang dituduhkan itu benar, ya mudah-mudahan ya dibukakan pintu maaf lah ya. Kalaupun enggak ya jangan biarkan ini bergulir menjadi fitnah, segera diklarifikasi. Tapi memang di situ tidak menyebutkan nama si di almarhumah ya teman-teman ya. Cuman netizen aja yang menyebut notis ke nama tersebut gitulah ya teman-teman ya. Dan di sini gue bilang makasih banget buat kalian semua yang udah selalu like, comment, dan subscribe channel gue, dan jangan lupa untuk aktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video-video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.